Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar? Anda semua, saya doakan semoga Anda sehat. Saya tadi sebenarnya sudah jalan jauh ya. Tapi baru keingatan, ya udahlah, saya mau memberikan motivasi pada diri saya maupun pada semua orang yang menonton video saya, terutama yang alami anxiety disorder, asam lambung maupun psikosomatik. Oke, ada beberapa kasus orang yang alami asam lambung itu tidak disertai kecemasan. Ya, ada, dan banyak dibantu obat sembuh. Akhirnya tidak sampai ke kecemasan gitu. Jadi intinya hanya asam lambung biasa, setelah dikasih obat sembuh. Makanya mereka banyak yang berteori, alah asam lambung, udah gini aja minum obat ini sembuh ya. Ya, itu mereka. Tapi kita yang alami asam lambung, yang dikasih obat juga gak sembuh-sembuh, padahal mungkin sudah obatnya harga mahal, dikasih obat tradisional juga nggak sembuh-sembuh, masih aja ada sensasi. Ya, pengalaman orang memang berbeda-beda gitu. Jadi kita saling menghormati. Terus ada yang asam lambungnya sudah sembuh tapi masih saja ada kecemasan, padahal asam lambung sudah sembuh tapi masih ada gejala-gejala atau sensasi anxiety disorder maupun psikosomatik. Ada, contohnya saya gitu. Dan ada juga mungkin dia nggak begitu dominan ke lambungnya, tetapi sensasi anxiety disorder maupun psikosomatiknya yang lebih dominan ada. Ya, itu juga termasuk saya, karena saya sudah sembuh asam lambung, saya sudah sembuh. Saya lama menyembuhkan asam lambung. Pak, bagaimana caranya sudah ada di video saya. Ini yang saya bahas adalah untuk apakah makanan itu bisa menyebabkan sensasi anxiety disorder itu bertambah. Nah, ini bisa aja kontroversi karena ini berdasarkan apa yang saya alami. Nah, nanti mungkin kalau ada kecocokan dengan Anda, silakan ditinggalkan di kolom komen ya. Kalau asam lambung yang disebabkan oleh faktor makanan, kita makan misalnya makan yang pedas, makan yang serba instan, minum minuman yang mengandung soda. Itu kalau orang dengan asam lambung pasti setelah makan itu dia akan merasakan dampaknya, apalagi murni disebabkan oleh makanan gitu. Tapi ada juga yang asam lambung itu disebabkan oleh pikiran. Saya juga bingung. Asam lambung saya ini sebenarnya disebabkan pikiran atau makanan. Ya udahlah, saya berpikir bahwa saya yakin dua-duanya gitu. Nah, sekarang lebih ke anxiety disordernya ya. Ketika saya makan, ya, dulu saya kan fobia makanan, takut makan ini, takut makan itu. Karena apa? Kalau saya makan ini nanti takutnya kambuh, makan itu takutnya kambuh, menjadikan saya fobia makanan. Dan saat saya memulai untuk beranikan makan, memang terasa sensasi perut nggak nyaman, terus akhirnya kecemasan itu timbul. Dan akhirnya saya menganggap bahwa ini adalah faktor makanan yang saya makan itu. Terus makan ini lagi, misalkan iya ya, kok kambuh lagi dan sebagainya. Nah, berarti kita sudah tersugesti dengan yang namanya makanan yang kita makan. Terus saya pernah mencoba lagi. Saya pernah cerita kemarin waktu makan emping melinjo. Pertama kali saya makan emping melinjo karena saya pingin sekali.
Saya makan itu. Terus datang sensasi. Sempoyongan. Wah, panik. Wah, emping melinjo ini yang bikin saya nggak berani makan. Yang bikin sensasi ini datang ini. Akhirnya saya nggak berani makan emping melinjo. Tapi setelah saya ulangi lagi makan emping melinjo, saya nggak merasakan kalau saya ini ada sensasi. Enggak, justru malah enjoy loh. Tapi kenapa saya dulu makan emping melinjo kok apa ya, sensasi itu datang. Terus ada lagi, saya pernah makan ubi ya. Selesai makan ubi itu perut saya bugah, terus akhirnya sensasi yang lain datang, kecemasan itu datang, karena diawali juga dari lambung kita. Saya menganggap bahwa berarti saya nggak boleh makan ubi gitu. Nah, setelah saya ulangi lagi, karena banyak edukasi yang mengajarkan anxiety disorder, jangan takut makan ini makan itu, nanti kurang gizi. Saya ulangi makan ubi, nggak apa-apa, ternyata nggak datang lagi, sensasi itu nggak datang. Berarti itu hanyalah, yaitu kita sudah tersugesti dengan makanan tersebut. Begini aja, saya beri logika ya. Saya beri logika tentang sugesti. Misalkan Anda pergi ke suatu tempat, di manalah di tempat itu ada pemandangan yang indah, di situ ada pohon yang besar, dan Anda nggak tahu kalau pohon besar itu mungkin banyak hantunya dan sebagainya, angker, Anda nggak tahu. Terus akhirnya Anda ke situ. Saya yakin Anda nggak ada rasa takut, tidak ada rasa merinding gitu ya. Tetapi saat kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita sudah disugesti oleh orang, jangan di sana. Di sana itu angker, banyak jinnya, banyak makhluk halusnya. Nah, otomatis karena kita sudah tersugesti dengan omongan tersebut, saat kita sudah di sana, ya udah timbul rasa takut, merinding, karena kita sudah dimasukin sama sugesti tersebut. Itu paham nggak? Paham ya? Nah, jadi menurut saya makanan belum tentu menyebabkan kecemasan itu muncul. Itu kalau asam lambung sih ya, asalkan nggak banyak-banyak, saya kira nggak begitu, karena saya makan pedas tapi nggak sering, tapi dengan pedas yang apa namanya ya, standar lah. Nyatanya juga aman-aman aja, walau kadang ada rasa itu, tapi kebanyakan masih dalam tahap nyaman. Nah, jadi intinya yaitu makanan bisa saja atau belum tentu menyebabkan sensasi anxiety disorder itu datang, atau penyebab dari sensasi anxiety disorder makanan itu ya. Itu menurut saya. Nggak tahu kalau menurut orang lain, karena ini saya sudah apa namanya, sebelumnya sudah ngasih tahu Anda bahwa ini berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana dengan dokter? Nah, saya pernah tanya sama dokter, apa pantangan makanan buat saya? Dokter itu menjawab gini, pantangan makanannya itu racun, Pak. Maksud dokter? Ya racun. Coba kalau Bapak makan racun. Dokternya agak kocak. Begitu. Jadi intinya kita takut makan ini, makan itu, karena yang pertama kita sudah mendengar omongan orang, jadi sudah tersugesti. Yang kedua, kita pernah makan itu dan merasakan sesuatu ini tidak nyaman. Itu, tapi itu belum tentu dari makanannya. Nah, makanya banyak penderita anxiety disorder, asam lambung, itu badannya kurus seperti saya dulu. Turun, bayangkan turun 10 kilo atau berapa kilo, lupa saya. Gitu ya. Jadi menurut saya belum tentu gitu ya, belum tentu.
namanya belum tentu ya belum tentu gitu. Geding aku. Jadi ayo, kalau Anda misalkan takut makan ini, takut makan itu, ya sedikit beranikan, tapi dengan porsi yang seimbang, atau jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan nggak baik buat diri kita. Orang sehat aja juga nggak boleh makan udang yang berlebihan, makan yang mengandung kolesterol yang berlebihan dan sebagainya, kan gitu. Apalagi kita yang pernah alami asam lambung. Woi, semangat ya. Sebentar aja video ini, saya sudah capek. Salam saya Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.